Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia itu dibagi menjadi dua bagian anak-anak. Nah, keduanya yaitu yang pertama adalah pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah dilahirkan. Yang pertama adalah pertumbuhan dalam kandungan anak-anak. Nah, kalian amati ya gambar ini ya. Nah, ini. Janin berada dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Di dalam kandungan, janin memperoleh makanan dari ibu lewat tali pusar anak-anak. Janin akan terus tumbuh sampai sempurna. Setelah tumbuh sempurna, janin siap untuk dilahirkan. Nah, kalian perhatikan ini anak-anak. Ini adalah posisi janin saat berada dalam kandungan ibu. Seperti ini anak-anak ya. Setelah janin ini sempurna berusia 9 bulan 10 hari, maka janin tersebut siap untuk dilahirkan. Demikian anak-anak ya. Anak-anak, nah ini anak-anak yang kedua. Tadi kita sudah membahas mengenai pertumbuhan manusia dalam kandungan anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan setelah dilahirkan anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar ya. Ada berapa gambar anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Kalian perhatikan baik-baik ya itu ya. Nah, ini. Pertumbuhan manusia setelah dilahirkan itu berawal dari bayi anak-anak. Nah, ini kalian lihat gambar bayi yang merangkak ini ya. Jadi pertumbuhan manusia itu dimulai dari bayi anak-anak ini. Bayi yang belajar merangkak ya. Bayi akan terus-menerus mengalami pertumbuhan hingga menjadi manusia dewasa anak-anak. Bayi yang baru lahir hanya bisa menangis ya. Nah, kalian perhatikan, kemudian kalian lihat bayi itu bisanya masih menangis ya. Nah, belum bisa bicara anak-anak. Bayi belum bisa berbicara, berjalan dan berlari. Namun setelah usianya bertambah, bayi mulai berlatih berbicara, berjalan dan berlari. Proses pertumbuhan manusia dapat diamati pada gambar di samping. Nah, kalian amati ini anak. Yang pertama prosesnya bayi itu adalah merangkak anak-anak. Kemudian bisa berdiri ya. Kemudian bisa berjalan. Ini sudah agak dewasa. Dan ini menjadi manusia dewasa. Ini adalah proses pertumbuhan manusia anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Yang selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengenai makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kira-kira makanan apa saja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia? Mari kita belajar sama-sama ya. Nah, ini anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor anak-anak. Salah satunya adalah makanan. Makanan dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dengan baik. Makanan yang dibutuhkan tubuh adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu makanan yang bagaimana anak-anak? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh itu ada beberapa anak-anak. Coba kalian perhatikan ini. Nah, itu adalah gambar beberapa makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu anak-anak ada banyak sekali ya.
Yang pertama adalah ini anak-anak, lemak ya. Lemak itu berfungsi sebagai sumber cadangan makanan anak-anak. Jadi lemak ini fungsinya untuk apa? Sumber cadangan makanan. Kemudian yang kedua ada protein anak-anak. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Itu adalah fungsi dari protein anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini fungsinya untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Kemudian yang terakhir anak-anak ini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi atau tenaga anak-anak itu ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan belajarnya mengenai makanan yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama kalian simak baik-baik. Makanan sehat dan bergizi terdapat pada menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna itu kira-kira apa ya nak ya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah makanan pokok sebagai sumber karbohidrat anak-anak. Contoh dari karbohidrat itu adalah nasi, ubi, kentang, sagu, dan roti. Ini termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, ubi, kentang, sagu, dan roti. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua, lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak anak-anak. Contohnya ada daging, telur, ikan, cumi, tahu, dan tempe. Jadi makanan yang termasuk protein dan lemak itu contohnya ada daging, telur, ikan, cumi, tahu, dan tempe. Itu anak-anak. Dan yang ketiga ada sayur-sayuran sebagai sumber protein dan mineral. Ini anak-anak, jadi sayur-mayur itu berfungsi sebagai sumber protein dan mineral. Anak-anak, contohnya yang termasuk sumber protein dan mineral itu ada sayur-sayuran. Antara lain ada kangkung, bayam, kacang panjang, dan sawi. Itu yang termasuk sayur-sayuran anak-anak. Kemudian yang keempat, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Contohnya ada buah mangga, jeruk, apel, dan jambu. Jadi sumber energi, vitamin, dan mineral itu contohnya mangga, jeruk, dan apel anak-anak. Kemudian yang terakhir ada susu anak-anak. Susu sebagai sumber protein, vitamin, lemak, dan mineral. Susu sebagai penyempurna kekurangan gizi dalam menu makanan kita. Misalnya ada susu sapi dan susu kambing. Ini anak-anak ya. Sudah jelas ya anak-anak mengenai apa saja yang termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Sudah paham ya anak-anak ya? Anak-anak, kita lanjutkan kembali pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita memerlukan makanan guna memperoleh energi. Untuk melakukan aktivitas ya anak-anak, misalnya berangkat ke sekolah ya. Sebelum berangkat ke sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu anak-anak ya. Nah ini, apa saja manfaat sarapan bagi tubuh? Yang pertama adalah memberikan energi tubuh. Kemudian yang kedua, menyegarkan otak. Yang ketiga, menyehatkan badan. Dan yang keempat, menjaga konsentrasi saat belajar. Ini anak-anak ya, sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Nah ini, kebiasaan tidak sarapan itu berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak. Di antaranya apa saja? Yang pertama adalah menurunkan konsentrasi saat belajar. Kemudian yang kedua, membakar energi yang berlebihan saat berolahraga. Yang ketiga, menyebabkan penyakit emah ya. Penyakit emah itu sakit perutnya anak-anak ya.
Kemudian yang keempat adalah membuat tubuh menjadi lemas. Ini anak-anak ya. Yang selanjutnya anak-anak, pengaruh olahraga dan rekreasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, olahraga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berolahraga secara teratur itu mempunyai banyak manfaat anak-anak. Apa saja ya manfaat berolahraga? Yang pertama adalah membuat tubuh kita sehat. Kemudian yang kedua memperlancar peredaran darah. Yang ketiga menyehatkan jiwa anak-anak. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kecerdasan otak. Ini anak-anak ya. Yang berikutnya anak-anak adalah rekreasi. Nah, rekreasi. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah rekreasi anak-anak. Rekreasi itu dapat menghilangkan kebosanan dari kegiatan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Banyak lokasi yang dapat kita kunjungi, misalnya ada kebun binatang, pantai, dan museum ya anak-anak ya. Rekreasi membuat pikiran kita menjadi nyaman dan tenang. Rekreasi bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari. Itu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat anak-anak ya. Nah, tubuh kita ini memerlukan istirahat anak-anak setelah melakukan banyak aktivitas ya. Istirahat berguna untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran setelah beraktivitas anak-anak. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Nah, lama tidur yang baik itu ada berapa jam anak kira-kira? Jadi lama tidur yang baik itu adalah ada 8 jam sehari anak-anak. Ini ada 8 jam sehari ya. Jadi kita harus penuhi jika kita ingin kondisi badan kita sehat, kita harus beristirahat 8 jam sehari anak-anak ya. Nah anak-anak, ada beberapa hal yang baik dilakukan sebelum tidur ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita tidur anak-anak. Apa saja ya? Yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, ini anak-anak mencuci tangan. Kemudian yang kedua apa? Menggosok gigi anak-anak ya, menggosok gigi. Kemudian yang ketiga mencuci kaki. Ini anak-anak. Yang keempat apa? Berdoa sebelum tidur ya. Sudah hafal ya doanya ya sebelum tidur ya. Ada yang sudah hafal doanya sebelum tidur. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah hafal? Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan sebelum kita tidur. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua menggosok gigi. Yang ketiga mencuci kaki. Dan yang keempat berdoa sebelum tidur. Ini anak-anak ya. Sebaiknya kita praktekkan dan kita lakukan sebelum kita berangkat tidur ya. Itu anak-anak ya. Sudah paham ya kalian semua ya? Nah, demikian anak-anak materi dari Bu Guru. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya nak ya. Terus jaga kesehatan jangan lupa ya. Nah, itu anak-anak selamat belajar. Ibu akhiri dulu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.